Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Citra Zakia Sadika dan rekan saya yaitu Holis Nurfalah. Kami akan mempresentasikan mengenai materi pada bab 11 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Pada bab rencana pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari RPP. Poin B mengenai pentingnya RPP untuk guru. Poin C, prinsip penyusunan RPP. Poin D, komponen-komponen RPP. Poin E yaitu contoh format RPP. Pengertian dan tujuan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi serta dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan ataupun lebih. RPP dibuat agar memudahkan guru dalam proses belajar mengajar dan agar proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran diatur dalam Permendiknas nomor 41 pada 23 November tahun 2007 yaitu tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih tujuan dari dibuatnya RPP? Yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Tujuan dari dibuatnya RPP ini agar rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga dari dibuatnya RPP yaitu adalah guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan juga terencana. Poin B yaitu mengenai pentingnya RPP untuk guru. Meski guru diwajibkan untuk membuat RPP, namun kenyataannya di lapangan atau di sekolah dasar lainnya, masih banyak sekali guru-guru yang tidak membuat RPP dalam proses atau pelaksanaan pembelajarannya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa guru tersebut tidak membuat RPP, diantaranya yaitu guru tersebut bisa saja tidak memahami hakikat dari RPP sendiri. Yang kedua yaitu guru tersebut tidak memahami bagaimana prinsip penyusunan RPP yang baik dan benar. Nah, ada beberapa alasan mengapa RPP sangat penting untuk disusun oleh guru. Yang pertama, guru akan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga memungkinkan target pencapaian materi dengan optimal berdasar pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang kedua, guru akan menguasai materi yang ingin disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mempunyai metode yang tepat untuk proses belajar mengajar sehingga materi mudah dipahami oleh siswa. Karena guru tersebut sudah sering bertemu dengan peserta didiknya, diharapkan guru tersebut dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang tepat sehingga nanti ketika proses pembelajaran dimulai, guru tersebut tidak lagi bingung untuk menggunakan metode apa pada saat hari itu. Selanjutnya, guru akan memiliki pemilihan media yang tepat sehingga siswa dapat sangat tertarik terhadap materi yang disampaikan. Yang terakhir yaitu guru akan memiliki standar yang jelas dalam memberikan evaluasi kepada siswa, memungkinkan para siswa dapat menjawab semua soal dengan tepat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. RPP bisa disusun atau dilakukan oleh guru secara individu maupun kelompok atau yang biasa disebut dengan kelompok kerja guru, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas pendidikan. Guru berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran menjadi aktif dan dapat memotivasi para siswa, dan sesuai dengan bakat minat, perkembangan fisik, dan juga psikologis peserta didik. Beberapa prinsip penyusunan RPP antara lain A. Perbedaan individual peserta didik, antara lain mengenai kemampuan awal, tingkat intelektual,
bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik itu sendiri. Poin 2 yaitu partisipasi aktif dari peserta didik. Poin 3, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan juga kemandirian. Poin keempat yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan juga untuk berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Poin kelima yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP yang memuat mengenai rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya yaitu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Poin G yaitu mengenai mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang terakhir yaitu mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Pada prinsip penyusunan RPP KTSP dan kurikulum 2013 sebenarnya hampir sama, namun hanya susunannya yang berbeda. Tetapi sebenarnya tidak. Pada KTSP kompetensi dasar dan indikator berdiri sendiri. Namun pada kurikulum 2013 kompetensi dasar digabung dengan indikator. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Holis Nurfalah. Baik, saya Holis Nurfalah yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Citra Zakia Sadika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian D yaitu komponen-komponen RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP ini memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam RPP itu? Yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada materi pembelajaran, yang ketujuh ada alokasi waktu, dan yang kedelapan ada metode pembelajaran, dan kesembilan ada kegiatan pembelajaran, dan yang kesepuluh ada penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ada sumber belajar. Yang pertama tadi ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema mata pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pelajaran. Selanjutnya, yang kedua tadi ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Nah, yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru itu hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan pemilihan metode disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik
serta mata pelajaran. Dan selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan selanjutnya ada penutup. Penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini adalah prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Dan yang terakhir ini ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah penentuan sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya di sini ada contoh format RPP. Nah, di dalam RPP ini ada satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, di sini satuan pendidikannya saya ambil contoh MI Indonesia. Kemudian kelas 1, semester 1, temanya tema 1 yaitu diriku, subtema 1 aku dan teman baru, pembelajaran ke-1, alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Dalam RPP ini, di bagian A, ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya, di bagian B ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, di bagian C ada tujuan pembelajaran, dan di bagian D ada materi pembelajaran, dan di bagian E ini ada metode pembelajaran. Di bagian G ini ada kegiatan pembelajaran, kemudian di bagian H ini ada sumber dan alat media pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.